Dewa medis terkuat. Bab 135. Jika kau tidak patuh, bertarunglah. Jika kamu tidak mau melawan, keluarlah. Hakim ketua memandang pil di tangannya sambil mendesah. Saya tidak pernah menyangka dia harus menggunakan pil yang sangat berharga itu. Sakit sekali. Metode penyempurnaan pil naga Yuan sangat sulit, dan mereka hanya punya sedikit. Sungguh membuang-buang sumber daya jika menyia-nyiakannya di sini. Namun, mereka tidak boleh kehilangan muka. Setelah menarik napas dalam-dalam, tatapannya menjadi lebih tegas. Ye Wuchen, tidak peduli apa, hari ini, dengan keberadaan lelaki tua ini di sini, kamu tidak bisa membawa Xiao Chen pergi sesuka hati. Begitu dia selesai berbicara, dia menelan pil naga Yuan di tangannya dalam satu tegukan. Dalam sekejap, momentumnya meningkat pesat. Dalam sekejap mata, auranya menembus Kaisar Bela Diri Bintang 4 dan mencapai Kaisar Bela Diri Bintang 5, lalu berhenti di Kaisar Bela Diri Bintang 6. Pada saat ini, semua orang di lapangan telah tertekan oleh momentumnya. Kaisar Bela Diri Bintang 6 menyebabkan energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya berputar tanpa sadar. Keterkejutan dan tekanan yang saya rasakan benar-benar tak terlukiskan kata-kata. Di bawah tekanan kekuatan ini, semua orang yang hadir mulai gemetar. Ada yang takut, ada pula yang gembira. Tim naga meledak dan pasti menang. Setelah menelan pil naga Yuan, dia tampak semakin percaya diri. Sekarang dia merasa penuh kekuatan. Kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 6 membuatnya merasa mampu mengatasi segalanya. Ye Wuchen, generasi dewa pembunuh, tak lebih dari sekadar eksistensi yang bisa dirusak sesuka hatinya di matanya. Malah, pada saat itu, tiba-tiba ia mendapat sebuah ide. Haruskah mereka menahan Xiao Chen dan membawanya pergi, lalu setelah tiba di utara, menggunakan paksaan dan bujukan untuk menemukan cara membawanya ke kelompok mereka? Singkatnya, dia merasa amat bahagia sekarang. Keren abis. Namun, Ye Wuchen memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia mengangkat bahu. Maaf, aku masih mengatakan hal yang sama. Jika kamu ingin membawa Xiao Chen pergi, kamu harus bertanya kepada keluarga Shen apakah mereka setuju atau tidak. Huff. Karena kau begitu ingin mati. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kebetulan saja beberapa dekade lalu, keluarga Shenmu tidak mematuhi perintah kami, dan kami memberi sanksi kepada kepala keluarga, Shen Junlin. Sekarang, beberapa dekade telah berlalu, dan aku juga ingin melihat seberapa sombongnya keluarga Shen tanpa Shen Junlin. Begitu dia selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan aura yang mengesankan dan mendominasi, dan menerkam ke arah Xiao Chen dan Ye Wuchen. Tetapi pada saat ini, cahaya hijau tua tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat tepat di atasnya. Ledakan. Setelah terdengar ledakan keras, dia mundur beberapa langkah di tempat, darahnya bergejolak, kekuatannya begitu besar hingga dia gemetar. Hakim Agung, Anda baik-baik saja. Para juri yang lain terkejut dan segera berlari menghampiri untuk memegangi kepala juri, namun kepala juri mendorong mereka dan berteriak dengan marah. Siapa itu? Bersamaan dengan teriakan keras itu, seorang lelaki jorok berseragam penjara, terbungkus cahaya hijau tua, perlahan terjatuh. Keluarga Shen. Feng Qingyang. Apa? Feng Qingyang. Pada saat ini, semua orang terkejut lagi. Sebagai dewa pembunuh lainnya dari keluarga Shen, nama Feng Qingyang tentu dikenal semua orang. Lagi pula, reputasinya tidak jauh lebih rendah dari Ye Wuchen. Ye Wuchen meludah dan berkata dengan marah. Sialan. Orang gila ini benar-benar melampauiku dan memasuki jajaran Kaisar Bela Diri Bintang 6. Sungguh membuang-buang waktu untuk membandingkan barang satu sama lain, dan sungguh menyebalkan untuk membandingkan orang satu sama lain. Ekspresi kepala juri tampak muram dan tidak yakin. Sebelumnya, hanya dengan kata-kata Ye Wuchen, dengan bantuan pil naga Yuan, dia masih mampu menekan situasi. Tetapi sekarang, begitu Feng Qingyang mengambil tindakan, kepergian Xiao Chen sudah menjadi kesimpulan yang pasti. Tetapi saat ini, dia masih berjuang dan tidak mau menyerah. Feng Qingyang, bukankah kamu dipenjara di wilayah Kutub Laut? Siapa yang membebaskanmu? Feng Qingyang mendengus dingin. Huff. Di dunia ini, hanya ada satu tempat yang aku, Feng Qingyang, inginkan, tapi tidak ada tempat yang bisa menampungku. Kau menghancurkan wilayah kutub di laut. Itu kejahatan serius. Ketua hakim sudah kehilangan ketenangannya. Dia telah tertinggal dan hatinya yang sombong tidak mau menerimanya. Sayangnya, Feng Qingyang terlalu malas untuk memperhatikannya. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong.
Ini bukan cara yang seharusnya kamu lakukan. Setelah dia selesai berbicara, Feng Qingyang melepaskan auranya tanpa ragu-ragu. Cahaya hijau tua itu begitu terang sehingga sulit bagi siapapun untuk membuka mata. Hakim ketua, yang berhadapan langsung, juga merasa tidak berdaya. Bagaimanapun, kekuatan Feng Qingyang adalah kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 6 sejati. Dan dia telah mengumpulkan sebanyak itu dengan mengandalkan pil obat. Setelah menarik napas dalam-dalam, ketua hakim menekan kemarahan batinnya, mengepalkan tinjunya, dan mengancam. Ye Wuchen, Feng Qingyang, kalian berdua sangat sombong dan tidak masuk akal. Kalian terang-terangan menentang kami. Sekarang, atas nama hakim kepala, aku memperingatkan kalian untuk segera mundur. Kalau tidak, aku tidak keberatan menggunakan kekuatan tempur yang lebih tinggi. Benarkah? Jika begitu, itu akan sangat menarik. Tapi aku penasaran apakah aku, Gongsun Wulei, dapat dimasukkan dalam daftar itu. Wajah semua orang langsung murung lagi dalam sekejap. Orang-orang lainnya berseru lagi. Gongsun Wulei. Gongsun Wulei ada di sini. Dia adalah orang kedua yang memegang komando di keluarga Shen di bawah Shen Junlin, dan kekuatannya hanya kalah dari Suan Yuan Sitian. Orang ini, kekuatannya telah mencapai puncak Kaisar Bela Diri Bintang 5 saat itu. Sekarang, setelah bertahun-tahun, dengan bakatnya, meskipun buruk, dia pasti telah menembus Kaisar Bela Diri Bintang 6. Dia bahkan mungkin mencapai Kaisar Bela Diri Bintang 7. Ini benar-benar buruk. Ketua Hakim, kepalkan tangan kalian. Baiklah. Baiklah. Kalian, keluarga Shen, akan memberontak, kan? Kalau begitu, aku akan memuaskan kalian. Apa kalian tidak ingin mati? Kalau begitu, Kaisar Bela Diri kami akan mengajari kalian aturan-aturan menjadi manusia. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Jika kau tidak ingin bertarung, pergilah. Kau sangat cerewet, ini gayamu. Suara aneh lainnya. Pada saat ini, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap kaget. Hening sekali. Diam total. Semua orang yang hadir menatap gerbang ketika sederetan Rolls-Royce melaju perlahan. Seorang pria mengenakan jubah emas bermotif naga perlahan keluar dari Rolls-Royce kedua dan melirik dengan tenang ke aula. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Pada saat ini, bahkan para ketua juri pun tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Bab 136 Patriark Baru Keluarga Shen. Dahulu kala ada nama yang bernama Shen Junlin. Dia mendirikan sekte seni bela diri utama ke-9 di negeri Yan, keluarga Shen. Ini mematahkan dominasi 8 seni bela diri utama di timur. Tetapi meskipun Shen Junlin sangat kuat dan tampan, dia tetap tampan. Dia adalah inti dari keluarga Shen dan kepercayaan keluarga Shen, tapi dia bukanlah keluarga Shen, dewa pembunuh yang terkenal di dunia. Jika kita harus memilih seorang pria yang paling mewakili keluarga Shen, hanya ada satu orang. Suan Yuan membunuh langit. Bahkan keluarga Suan Yuan sendiri tidak menyangka bahwa anak yang mereka usir saat itu benar-benar akan menjadi generasi dewa pembunuh. Kejutkan dunia. 27 tahun telah berlalu, tetapi reputasi Suan Yuan Sitian tidak berkurang sedikit pun. 27 tahun yang lalu, 108 pertempuran, 108 kemenangan. Tidak ada kekalahan. Dia pernah secara pribadi membunuh 4,32 juta musuh untuk Timur. Peringkat ketiga dalam daftar Dewa Pembunuh Seni Bela Diri Timur. 4.300.200.000 orang dapat membangun gedung setinggi 100 meter. Siapa yang berani macam-macam dengan orang terkenal seperti itu? Siapa yang berani melupakan reputasinya? Saat Suan Yuan Sitian melangkah ke aula selangkah demi selangkah, tekanan yang dirasakan semua orang secara bertahap meningkat. Perasaan ini seperti seekor harimau, terus berjalan ke arah Anda, selangkah demi selangkah. Kamu bahkan tidak berani bergerak. Sebab, di hadapannya, Anda seakan-akan kehilangan jati diri, dan jika Anda bergerak sedikit saja, Anda bisa mendatangkan malapetaka yang dahsyat. Ye Wuchen tersenyum pahit. Seperti yang diharapkan dari bos Suan Yuan, setelah bertahun-tahun tidak melihatnya, auranya masih begitu kuat. Orang ini, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mengambil napas dalam-dalam, mata Gongsun Wulei sedikit menyipit. Suan Yuan Sitian, Gongsun Wulei, Ye Wuchen, Feng Qingyang. Keempatnya memiliki cerita untuk diceritakan. Entah dia ditinggalkan oleh keluarganya atau kedua orang tuanya sudah meninggal. Bila dituangkan dalam sebuah novel, hal tersebut seperti pola bagi setiap tokoh utamanya. Saat itu, pria itulah yang menyatukan mereka berempat dan mendirikan keluarga Shen. Ketika orang itu meninggal,
mereka mengira era mereka telah berakhir. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, mereka akan bertemu lagi hari ini. Semua kenangan ini sungguh menyedihkan. Ketika Xuan Yuan Sitian masuk ke aula, ketua hakim akhirnya berbicara. Xuan Yuan Sitian, bahkan kau sudah keluar. Apakah kau, keluarga Shen, sudah melupakan persidangan tahun itu? Apakah kau, keluarga Shen, sedang mencari kematian? Pengadilan kematian. Xuan Yuan Sitian mengucapkan dua kata dengan ringan, dan sesaat kemudian, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba menghantam dada ketua hakim. Ledakan. Engah. Setelah ketua hakim memuntahkan darah, dia dengan cepat mundur ratusan meter. Setelah menstabilkan tubuhnya, momentumnya juga turun dengan cepat. Dalam sekejap, karena kekuatan yang ditingkatkan oleh ramuan itu, dia menghilang nyaris tanpa jejak. Satu gerakan. Mengalahkan Kaisar Bela Diri Bintang 6 dalam hitungan detik. Tingkat kekuatan ini tidak perlu penjelasan lebih lanjut, semua orang sudah mengetahuinya. Hilang. Hari ini, mereka kalah total. 27 tahun yang lalu, keluarga Shen muncul sebagai bintang yang sedang naik daun, mengubah 8 seni bela diri besar di timur menjadi 9 seni bela diri besar. Selama bertahun-tahun, keluarga Shen telah bertempur di luar dan tidak pernah kembali ke timur. Jangan biarkan Barat berani menyinggung kita di timur. Tetapi pada akhirnya, Patriark Shen mati di bawah pedangmu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau berani mengatakan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Perkataan Xuan Yuan Sitian membuat wajah ketua hakim membiru dan putih. Saat itu, justru karena 8 keluarga besar tidak ingin Shen Junlin menjadi kuat maka mereka bergabung untuk menghancurkan Shen Junlin. Namun sebenarnya, dengan kekuatan Shen Junlin, dia cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, demi stabilitas timur dan untuk mencegah saudara-saudara keluarga Shen terlibat, dia akhirnya bunuh diri di depan dunia. Hari itu, keluarga Shen bubar. Hari itu, keempat dewa pembunuh pergi dengan putus asa. Hari itu juga merupakan cobaan yang paling ia sesali seumur hidupnya. Seorang pria yang penuh gairah dipaksa mati olehnya. Ini adalah dosa seumur hidupnya. Ia bahkan dapat membayangkan bahwa ketika arwahnya kembali ke kampung halamannya, para leluhurnya di neraka tidak akan pernah memaafkannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berbicara lagi. Apa yang terjadi saat itu, kita tidak punya pilihan selain melakukannya. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan hari ini. Jika kalian berempat dewa pembunuh bersikeras mencampuri urusan Xiao Chen, itu pasti kejahatan serius. Kejahatan. Baiklah, kalau begitu itu kejahatan. Tapi, apakah Anda punya kualifikasi untuk mengendalikan kami? Nada bicara Xuan Yuan Sitian sangat tenang, dan dia mengabaikan mereka sepenuhnya. Ketua hakim, seteguk darah muncrat lagi. Para hakim di sekitar ketakutan setengah mati. Jika ketua hakim meninggal di sini, segalanya akan benar-benar jadi tidak terkendali. Hakim Agung, Anda baik-baik saja. Ketua hakim melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Kemudian, dia menatap Xuan Yuan Sitian dan berkata dengan dingin. Aku tidak bisa mengendalikanmu, tapi seseorang bisa. Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu, apa kualifikasimu untuk melindungi Xiao Chen? Xuan Yuan Sitian menyalakan sebatang rokok, menatapnya dengan mata setenang es, dan berkata dengan tenang. Aku tidak perlu kualifikasi apapun untuk melindungi siapapun. Tetapi jika kamu harus punya alasan, aku bisa memberikannya kepadamu. Apa alasannya? Hakim ketua mengepalkan tangannya, sementara Xuan Yuan Sitian berbicara kata demi kata. Anak ini mungkin akan menjadi kepala baru keluarga Shen kita. Apa? Pupil mata ketua juri mengecil dan dia menatap Xiao Chen dengan ekspresi sangat terkejut. Kepala baru keluarga Shen. Bukankah itu berarti Xiao Chen dapat memimpin 4 dewa pembunuh? Dengan kata lain, Xiao Chen bisa setara dengan Shen Junlin. Ya Tuhan, bukankah ini lelucon yang terlalu besar? Jika Xiao Chen dapat menyamai Shen Junlin, siapakah yang dapat menandinginya? Karena keluarga Shen pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Namun, Xiao Chen tidak akan memilih untuk dikalahkan oleh mereka demi melindungi keluarga Shen dan stabilitas mereka seperti yang dilakukan Shen Junlin 27 tahun lalu. Dia bukan orang seperti itu. Dia 100 kali lebih sulit dikendalikan daripada Shen Junlin. Di sisi lain, jika Xiao Chen memilih untuk memikirkan urusan Shen Junlin dari keluarga Shen selama 27 tahun, maka mereka mungkin menjadi pasif. Kali ini, segalanya benar-benar akan menjadi tidak terkendali. Meneguk. Hakim ketua menelan ludah dan berkata, Xuan Yuan Sitian, kamu tidak boleh bersikap santai. Patriark keluarga Shen,
Ini masalah besar, bagaimana kamu bisa bersikap santai? Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Xuan Yuan Sitian memotongnya. Keluar dari sini atau lawan aku. Aku hanya memberimu waktu 3 detik untuk memikirkannya. Bersambung.